Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah, rahimanallahu wa iyyakum. Pemirsa Al-Muzani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita memperhatikan Al-Qur'an, ya, di antara hal yang kemudian banyak disinggung oleh dalam Al-Qur'an selain pembahasan tauhid dan syirik adalah pembahasan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terpautnya hati seorang hamba kepada Rabbul Izzati. Ya. Kita bisa lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Perhatikan. Ya, ini momen adalah orang ketika orang selesai melakukan ibadah, dan kita tahu ibadah haji itu seperti apa. Ya. Ada orang wukuf yang kemudian dia bertafakur, berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada tawaf, ada sa'i dan lain sebagainya. Maknanya apa? Ini amalan-amalan mengingatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, atau setelah haji Allah mengingatkan, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Kalau kalian sudah selesai melakukan ritual haji kalian, maka zikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian, au asyadda dzikra, atau lebih. Kalau kemudian kita merenungi ayat ini, kita akan mendapati, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi zikir ini bagi hati seorang hamba. Ya. Dalam surah Al-Imran Allah juga mengatakan, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lihat, yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, ya, dan dalam kondisi berbaring. Pertanyaannya adalah, adakah kemudian kondisi seorang manusia di luar tiga kondisi ini? Tidak ada. Maknanya apa? Ini adalah sebuah keagungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dalam hadis bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani 'inda ar-rahman thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, khafifatani fil lisan, mudah sekali untuk diucapkan dalam lisan. Ya. Habibatani indar rahman, amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatani fil mizan, namun berat dalam timbangan. Ya. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Ikhwati arsyadina asadakumullah rahimanallah wa iyyakum. Ini pelajaran penting bagi kita. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi atau urgensi dari zikir sampai kemudian sedemikian ini? Orang habis ibadah disuruh untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hamba yang beriman untuk apa? Untuk berzikir dalam setiap kondisi. Berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Rasulullah SAW, ya, berapa banyak kita mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan zikir yang ibadahnya hanya mungkin sedikit, tapi fadilahnya Allah berikan amat sangat besar. Ini ada apa? Apa rahasia di balik zikir itu? Jawabannya adalah bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan muncul kecuali bagi hati-hati yang terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin kemudian seorang yang memiliki hati lalai kemudian apa? Kemudian memenuhi seluruh kondisinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang kemudian hatinya terpaut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, maka dia otomatis dia akan menghadirkan muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah Allah dalam amalnya, muraqabah Allah dalam pekerjaannya, muraqabah Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rumah tangganya, muraqabah Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, dalam zikirnya, dalam ibadahnya, dalam tilawahnya. Ketika muraqabah lahir dari zikir, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan muraqabah.
tentunya apa? Tentunya kita akan was-was. Diri kita tidak merasa aman ya, ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan penyelewengan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah kondisi para nabi, bagaimana kemudian para nabi ya, Nabi Yunus alaihissalam ya, ketika dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut ikan paus ya. Yang pertama kali yang terbetik dalam pikiran beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya. Disebutkan dalam riwayat kalau seandainya Nabi Yunus tidak ya, berzikir atau tidak mengucapkan kalimat tersebut, niscaya Nabi Yunus akan senantiasa di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Insyaallah. Ya. Berapa banyak kalau kemudian kita tadabburi Al-Qur'an, kita temukan ayat-ayat yang berbicara tentang zikir. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Al-Qur'an memberikan ihtimam, Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap qadiyah zikir, terhadap qadiyah terpautnya hati kepada Rabbul Izzati. Ya. Karena ini hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Karena hati yang lalai ya, akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lalai akan merasa mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lalai akan mudah untuk futur, untuk lemah dalam perjalanan dakwah, untuk lemah dalam perjuangan Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah diriwayatkan sebuah kisah bahwa suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memiliki sebuah kebiasaan, yaitu beliau duduk dari habis subuh sampai duha. Ya, sampai kemudian sampai duha pun dah lebih. Ya. Kemudian Syekhul Islam ditanya, "Kenapa ini? Apa yang kau lakukan wahai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah?" oleh salah seorang muridnya. "Hadhihi ghadwati, fa in lam ataghadda saqatat qalbi." Ini ya zikirnya beliau dari habis subuh sampai jam 9. Ya. Itu adalah ghadwati, adalah makananku, sarapanku. Fa in lam ataqadda, kalau saya tidak sarapan, saqatat qalbi, hati saya jatuh. Ini kita memberikan porsi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hati kita tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang senantiasa terpaut hatinya dengan Allah, terpaut dengan akhirat. Sehingga ketika kita sudah terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita cari dalam setiap amalan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.